Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dibuang istri dan mertua, bagian 18. Fiona yang tahu harus bagaimana, segera berbisik, bicaralah, Tuan. Ah, iya. Benar juga, Abbas benar-benar terlihat seperti seorang pemula. Abbas berdehem terlebih dahulu. Selain karena untuk menghilangkan rasa gugup, tetapi sekaligus juga membersihkan tenggorokan. Maaf sebelumnya, kalau aku mendadak menyuruh kalian berkumpul di sini, ucap Abbas. Fiona hanya tersenyum kecut, karena menurutnya Abbas tak perlu meminta maaf. Meskipun begitu, dia memilih diam. Aku melakukannya, karena ingin mendiskusikan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Mengingat, keadaan perusahaan ini sedang mengalami krisis. Dengan adanya rapat ini, aku ingin memberikan kalian kesempatan untuk berpendapat. Bagi yang punya solusi atau ide, aku harap berdiri dan utarakan, tutur Abbas. Semua orang berada dalam keadaan hening. Mereka saling bertukar pandang, seolah bingung mau bicara apa. Sampai akhirnya Aldo mengangkat tangan. Aldo mengatakan, kalau dirinya tidak memiliki ide apapun. Namun dia punya solusi terhadap apa yang dialami perusahaan sekarang. Menurutku lebih baik memulai bisnis baru. Karena meneruskan usaha yang sudah ada sepertinya sulit, terutama terkait kepercayaan perusahaan lain terhadap bisnis kita. Kalau misalkan kita membuka bisnis baru, menurutku besar kemungkinannya perusahaan akan maju lagi. Aldo menerangkan panjang lebar. Abbas mengangguk sambil tersenyum tipis, dia merasa kagum dengan Aldo. Tapi mengenai bisnis apa itu, aku tidak tahu. Menurutku hanya Mas Abbas yang memiliki wewenang untuk memikirkannya, ujar Aldo sambil melempar senyum hormat pada Abbas. Terima kasih, Aldo. Itu ide yang sangat bagus. Puji Abbas, dia lalu memberikan kesempatan lagi pada karyawan lainnya. Ada sekitar 2 karyawan lain yang berani mengutarakan solusi dan idenya. Namun dari semua orang, Abbas paling suka dengan ide Aldo. Setelah memakan waktu hampir 2 jam, rapat selesai. Abbas menyuruh semua orang beristirahat, mengingat jam istirahat telah tiba. Sementara Abbas memutuskan untuk kembali ke ruangannya. Di sana dia membuka laptop, lalu menjelajah internet. Abbas mencoba belajar mengenai dunia bisnis melalui internet, ia menghabiskan waktu cukup lama untuk itu. Pintu terdengar diketuk. Abbas lantas menyuruh orang itu masuk, ternyata yang datang adalah Fiona. Apa sejak tadi Tuan ada di sini? Tanya Fiona. Iya. Aku harus belajar, jawab Abbas sambil fokus ke layar laptop. Berarti Anda belum makan kan? Balas Fiona. Udah biasa aku nggak makan. Santai aja, tanggap Abbas. Maafkan saya, Tuan. Harusnya tadi saya pesankan Anda makanan sebelum pergi makan siang. Fiona membungkukkan badannya. Ya ampun, sudah kubilang gak apa-apa. Sahut Abbas. Kasih tahu saya, Tuan ingin makan apa? Saya akan segera pesankan, tawar Fiona. Apa kau memang biasa seperti ini? Abbas akhirnya menatap Fiona, dia merasa kesal dengan sikap gadis itu. Maaf, Tuan. Tapi makan itu adalah hal yang sangat penting, apalagi untuk seorang pimpinan muda seperti Anda, tukas Fiona. Abbas mendengus kasar. Dia malas berdebat dengan Fiona, apalagi kala itu perutnya memang terasa lapar. Ya sudah deh, pesankan aku nasi Padang. Perintah Abbas. Baik, Tuan. Mohon ditunggu, Fiona bergegas keluar dari ruangan. Abbas menggelengkan kepala saat Fiona pergi. Ia tak habis pikir dengan gadis itu, Fiona benar-benar kaku seperti robot. Aku penasaran, apakah dia punya pacar, gumam Abbas. Ia berpikir, kemungkinan Fiona akan bersikap kaku juga saat pacaran. Ponsel Abbas mendadak berdering, ia mendapatkan panggilan dari nomor tak dikenal. Dengan dahi berkerut, Abbas angkat telepon tersebut. Bas. Ini aku Tari. Tolong aku. Aku ada di Hotel Paradise. Terdengar suara Tari yang bergetar. Dari suaranya yang terkesan tertekan, sepertinya dia sedang berada dalam keadaan bahaya.
Dahi Abbas berkerut dalam. Tentu dia kaget mendapat telepon Tari, apalagi wanita itu terdengar panik dan meminta pertolongannya. "Kenapa kau minta tolong padaku? Telepon saja suamimu," ujar Abbas. "Maaf. Tapi saat ini, kaulah satu-satunya yang bisa aku hubungi. Aku mohon, tolong aku, Bas. Kamarku nomor 206. Sahut Tari. Buk, buk. Tiba-tiba terdengar suara riuh dari Tari. Membuat wanita itu semakin ketakutan, ia pun mendesak Abbas untuk menolong. Awalnya Abbas ragu untuk menolong. Namun dari suara keributan itu, dia tahu kalau Tari sedang berada dalam keadaan serius. Alhasil, Abbas memutuskan untuk membantu Tari. "Tunggulah. Aku akan mencoba membantu," kata Abbas. Dia mematikan telepon dan segera menghubungi pihak Hotel Paradise. Abbas mengatakan perihal keadaan Tari di kamar nomor 206. Pihak hotel mengatakan akan langsung memeriksa keadaan Tari ke dalam kamar. Abbas mempercayakan semuanya pada mereka. "Kau pikir aku mau gitu capek-capek ke sana? Dasar tukang selingkuh. Lihat tuh, kau dapat karmanya beruntun." Geram Abbas, mengomel pada ponselnya, seolah dirinya sedang bicara dengan Tari. Meskipun begitu, dari lubuk hati terdalam, dirinya tak menginginkan Tari celaka. Hari itu Abbas belajar tentang dunia bisnis dengan keras. Saat pulang dari kantor, dia bahkan singgah ke toko buku demi mencari referensi yang lebih banyak. Di toko buku, Abbas tidak sendiri, ia ditemani oleh Fiona. Gadis tersebut membantunya mencari buku tentang bisnis dan usaha. Ponsel Abbas tiba-tiba berdering. Dia melihat nomor yang dipakai Tari tadi, untuk meneleponnya terpampang di layar. Abbas lantas mengangkat panggilan itu, lagi pula dirinya juga penasaran dengan keadaan Tari. "Ya," seru Abbas. "Makasih, Bas. Kalau bukan karena kau, aku tadi pasti celaka. Aku tahu kalau kesalahanku banyak, tapi aku berharap kau memaafkanku. Aku syukurlah kalau kau selamat, jangan menggangguku lagi." Potong Abbas ketus, dia langsung mematikan telepon. Dirinya segera kembali mencari buku. Fiona yang sejak tadi mengamati dari belakang, tersenyum tipis. Jujur saja, sejak pertama kali bertemu Abbas, jantungnya berdebar tidak karuan. Makanya Fiona berusaha keras, bersikap senormal mungkin di hadapan lelaki tersebut. Apalagi Fiona sadar, kalau dirinya adalah seorang bawahan Abbas di kantor. Selepas memilih beberapa buku, Fiona langsung mengurus pembayaran di kasir. Saat itulah, Abbas mengambil tas berisi buku yang dipegang gadis itu. "Kau pulang saja duluan. Aku ada urusan pribadi," suruh Abbas. "Baiklah, Tuan. Saya akan naik taksi." "Selamat enggak? Kau pulang saja bareng Mas Arif," sergah Abbas. "Tapi bagaimana dengan Tuan?" "Sungguh, saya tidak masalah pulang sendiri." "Itu sudah biasa," Fiona berusaha menolak. "Mbak Nana, kau itu perempuan, bahaya pulang sendirian malam-malam." "Udah nurut aja sama bos barumu ini ya," balas Abbas. Fiona terdiam, dia sebenarnya merasa tidak enak pada Abbas. "Kalau kau nggak mau, aku pecat nih," ancam Abbas. "Jangan, Tuan." "Ya sudah. Kalau begitu saya akan pulang sama Mas Arif." Fiona tak bisa mengelak lagi. Abbas tersenyum penuh kemenangan, ia dan Fiona segera berpisah. Abbas pergi ke kafe karena ada janji dengan Ujang dan Wildan. Kebetulan sebelum pulang tadi, Wildan sempat mengajaknya untuk nongkrong malam itu. Terlihat Ujang dan Wildan sudah menunggu, Abbas segera bergabung dengan mereka. "Wah, bos kita kayaknya kecapean nih," sarkas Ujang. "Ternyata dapat amanah warisan itu nggak sepenuhnya enak, tanggung jawabnya banyak banget," keluh Abbas. Ia kemudian meminum es jeruk milik Ujang. "Punyaku kok diminum, Kang?" "Beli sendirilah," protes Ujang. "Ah," Abbas mendesah, karena dahaganya terpuaskan dengan es jeruk milik Ujang. "Punya orang lebih enak." "Aku pesankan yang baru ya," ucapnya, dia dan Wildan lantas tergelak. Ujang memberengut, matanya memutar jengah. "Wah, seru nih ngumpulnya." Terdengar suara perempuan tidak asing.
Setelah dilihat, dia ternyata adalah Mila. Sontak Abbas dan kawan-kawan terdiam. Abbas, Ujang, dan Wildan saling bertukar pandang. Ketiganya tidak mengatakan apapun untuk merespon sapaan Mila. Abbas lantas segera berucap, "Siapa tuh? Kalian kenal?" Ujang dan Wilda paham dengan maksud Abbas, lelaki itu sepertinya berpura-pura tidak mengenal Mila. "Gak deh, Kak." Wildan ikut bermain bersama Abbas. Dia segera menatap Mila dan berkata, "Maaf, Mbak. Sepertinya Mbaknya salah orang." Mila tercengang melihat reaksi Abbas dan kawan-kawan, di sana hanya Ujang yang tampak terdiam. Namun Mila sendiri sadar, bahwa dirinya memiliki banyak kesalahan, terutama pada Abbas. "Aku tahu aku banyak salah. Tapi dari lubuk hatiku yang terdalam, aku minta maaf. Terutama padamu, Bas. Aku harap bisa melakukan apapun, agar kau bisa memaafkanku." Sadar kalau Abbas tak menginginkan keberadaannya, Mila beranjak pergi dari kafe. Hening menyelimuti suasana, sampai minuman akhirnya diantar oleh pelayan ke meja. "Apa itu nggak berlebihan, Kang?" Wajah Teteh Mila tadi kelihatan sedih sekali atuh, imbuh Ujang. "Lah, Kang Ujang. Si Mila itu memang pantas digitukan kok, kayak nggak pernah dihianatin cewek aja." Timpal Wildan. "Udah. Jangan dibahas. Malas aku bicarain tentang dia," sergah Abbas, lalu ia meminum es kopi susunya. "Soalnya ada hal lebih penting, dibanding apapun yang harus aku lakukan sekarang. Yaitu menyelamatkan bisnis Pak Irwan," sambungnya sambil menghela nafas panjang. "Kalau itu sih, aku sama Wildan kayaknya nggak bisa bantu. Kami kan bukan usahawan, beda sama Kang Abbas. Akan kan pernah tuh bangun usaha jasa yang bisa dibilang cukup sukses," tanggap Ujang. "Benar tuh, mungkin itulah alasan kenapa Pak Irwan kasih hartanya ke kakak. Coba deh Kak Abbas ambil contohnya dari pengalaman bikin usaha yang dulu," cetus Wildan. Abbas terdiam, namun dirinya masih berada di jalan buntu. Setelah mengobrol beberapa saat, Abbas segera berpisah dari Wildan dan Ujang, ia pulang ke rumah dengan menggunakan taksi. Setibanya di rumah, Denis langsung menyambut kedatangan Abbas. Seketika, rasa pusing dan penat hilang begitu saja dari dalam diri Abbas. "Loh, kau belum tidur?" tanya Abbas. "Aku nungguin ayah, kenapa pulangnya malam sekali sih?" protes Denis. "Maafkan ayah ya. Tapi ayah kan harus kerja, biar bisa menghidupi kebutuhan kamu." "Denis sudah makan?" Abbas membungkuk sambil memegangi pundak Denis. "Sudah, tadi Bi Warni bikin ikan goreng sama sayur bayam," ungkap Denis. "Benarkah? Terus kau makan sayurnya enggak?" Selidik Abbas, dia tahu betul kalau sang putra tidak suka sayur. "Benar saja," Denis langsung menggeleng. "Aku cuman makan kuahnya aja," sahutnya. Abbas terkekeh, dia segera mengajak Denis tidur. Abbas bahkan sampai menunda mandinya, karena ingin menghabiskan waktu bersama Denis. "Ayah nggak akan sibuk begini setiap hari kan? Karena kalau begitu, kita akan jarang dong ketemu," celetuk Denis. Abbas tersenyum kecut, dia sendiri tidak percaya diri kalau dirinya bisa berjanji. "Pokoknya ayah akan berusaha meluangkan waktu, untuk bertemu denganmu setiap hari." Hanya itu yang mampu dijanjikan Abbas. "Ayah, jadwal olahraga diganti jadi esok. Jadi besok aku harus pakai baju olahraga," kata Denis. "Iya, nanti ayah akan siapkan bajunya. Kemarin udah dicuci kok," tanggap Abbas. Tak lama kemudian, Denis tertidur. Abbas langsung menuju ke lemari, untuk memeriksa baju olahraga Denis. Dia mengambil baju olahraga itu. Namun, tangannya tak sengaja menyenggol kotak persegi kecil warisan sang nenek. Sontak kotak kecil itu jatuh, buku ramuan herbal tradisional jatuh berhamburan di lantai. Akan tetapi dari jatuhnya buku itu, Abbas justru mendapatkan ide cemerlang. "Sekarang aku tahu jawabannya, bisnis apa yang harus dilakukan," gumam Abbas. 1 hari berlalu. Saat baru tiba di kantor, Abbas langsung mengadakan rapat. Dia mencetuskan idenya mengenai bisnis baru. Semua orang setuju dengan ide Abbas, terlebih idenya sangat anti-mainstream.
Mereka juga yakin kalau bisnisnya akan sukses. Selain karena ramuannya berasal dari neneknya Abbas yang bisa dipercaya, minyak ramuan tradisional pasti akan sepi pesaing. Abbas dan karyawannya mulai menyusun tahap pertama, yaitu mencari bahan baku untuk membuat produk terlebih dahulu. Untungnya, semua bahan baku bisa ditemukan dengan mudah di pasaran. Tahap terakhir yang perlu dilakukan Abbas adalah mematenkan dan memastikan keamanan produknya. Dia, Fiona, dan Aldo sedang berdiskusi di ruangan. Mengenai hak paten, aku punya kenalan yang bisa membantu. Tetapi terkait jaminan keamanannya, aku tidak tahu, ungkap Aldo. Kalau begitu, saya akan menghubungi laboratorium pusat agar produk buatan kita diuji di sana. Nanti saya akan buat janji pada kepala lab, kata Fiona. Baiklah, langsung saja dihubungi. Karena lebih cepat, maka semakin bagus, ujar Abbas. Ya sudah, kalian bisa kembali bekerja. Suruhnya. Abbas cukup senang dengan kinerja semua orang. Dia tak menyangka, ternyata catatan ramuan tradisional neneknya akan sangat berguna. Terima kasih, Nek. Ini sangat berguna sekali, biar semua orang bisa mengobati sakitnya. Kalau usaha ini sukses, barulah aku akan buka usaha jasa pijat, gumam Abbas. Dia masih tidak melupakan mimpinya. Seperti hari sebelumnya, Abbas akan pulang larut malam lagi. Terlebih, dia harus terjebak kemacetan saat dalam perjalanan. Bersambung.